Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, saya Ica Lusrianti dengan NIM 2520120023 dan rekan saya Eri Susanti dengan NIM 2520120022. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi pada mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Asmendri SAG MPD akan membahas tentang manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan. Manajemen tendik merupakan aspek penting dalam menjamin mutu pendidikan melalui pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, efisien, dan profesional. Manajemen ini meliputi serangkaian aktivitas, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja tenaga pendidik dan kependidikan yang dilakukan secara strategis dan adaptif, terutama di era digital dan kurikulum modern. Tujuannya adalah memastikan pendidik yang berperan langsung dalam proses pembelajaran dan tendik yang mendukung administrasi serta operasional sekolah dapat bekerja optimal sehingga meningkatkan operasionalisme, motivasi, dan kesejahteraan mereka. Fungsi manajemen ini mencangkup banyak hal, mulai dari perencanaan hingga pengawasan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dengan penerapan manajemen yang sistematis, manajemen tendik menjadi pondasi utama dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas, mandiri, dan berkelanjutan. Pendahuluan. Manajemen pendidik dan kependidikan merupakan aspek krusial dalam menjamin kualitas proses pendidikan. Pengelolaan sumber daya manusia di bidang pendidikan yang melibatkan guru dan tenaga kependidikan harus dilakukan secara efektif, efisien, dan profesional untuk meningkatkan kinerja, motivasi, dan kesejahteraan mereka. Fungsi manajemen ini mencakup perencanaan, merekrut, seleksi, penempatan, kompensasi, pengembangan, hingga evaluasi kinerja yang harus dilaksanakan pada level strategis, manajerial, dan operasional. Dalam era digital dan perkembangan kurikulum modern, manajemen tenaga kependidikan perlu bersifat adaptif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi, informasi, serta membangun budaya organisasi yang inklusif. Manajemen sumber daya manusia yang baik akan meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta secara langsung meningkatkan mutu dan prestasi pendidikan. Pembahasan. Definisi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan ada 4. Yang pertama, proses pengelolaan sumber daya manusia di bidang pendidikan yang mencakup perencanaan, perekrutan, seleksi, penempatan, kompensasi, pelatihan, pengembangan hingga pemberhentian tendik. Yang kedua, tendik bertugas langsung dalam proses PBM seperti mengajar, menilai, membimbing, mengembangkan peserta didik. Dan yang ketiga, tendik mendukung administrasi teknis serta pengelolaan sekolah agar proses PBM berjalan lancar. Dan yang keempat, peran Kepsek mencari, menempatkan, memotivasi, mengembangkan, mengevaluasi tendik agar selaras dengan tujuan pendidikan. Tugas tenaga kependidikan, perencanaan dan pelaksanaan hingga mengembangkan karakter serta berperan dalam administrasi, pelayanan teknis, pengelolaan kesiswaan, dan mendukung proses pendidikan. Jenis tenaga pendidik dan kependidikan beragam, mulai dari guru, dosen, konselor, hingga tenaga teknis administratif. Keduanya bekerja sinergis untuk mencapai tujuan pendidikan yang secara efektif. Aktivitas manajemen terdiri dari perencanaan, pengadaan, pembinaan kinerja, hingga
Pemberhentian diatur sistematis dan berlandasan nilai-nilai keislaman dan menekankan integritas dan moralitas. Tujuan manajemen tenaga kependidikan diantaranya memastikan tenaga kerja berkualitas dan terpercaya. Kemudian meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik. Menciptakan sistem kinerja yang efektif dan efisien. Mewujudkan sistem pendidikan yang mandiri dan berkembang. Menjaga kepemimpinan dan organisasi yang sehat. Dan selanjutnya, menjamin kebutuhan kepada peraturan dan prinsip keadilan. Jenis-jenis tenaga pendidik dan kependidikan. Jenis tenaga pendidik diantaranya guru, dosen, konselor, instruktur, tutor, fasilitator, dan lain-lain. Tenaga kependidikan yang pertama, tenaga fungsional diantaranya pengawas perpustakaan, tenaga pengelola seperti kepala sekolah, teknis, laboran, administrasi, dan pendukung lainnya. Aktivitas manajemen, perencanaan kebutuhan tenaga, pengadaan, peraturan dan seleksi, pembinaan dan pengembangan kompetensi, promosi dan mutasi, penilaian kinerja, pemberhentian, serta prosedur yang adil. Selanjutnya, penutup. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah pengelolaan sumber daya manusia pendidik meliputi perencanaan, pengelolaan, penempatan, dan pembinaan, pengembangan hingga pemberhentian untuk memastikan mutu pendidik yang berkualitas. Yang kedua, tujuannya mengembangkan sistem kerja yang efektif, efisien, hingga terwujudnya organisasi pendidikan yang sehat dan dinamis. Demikianlah dari kelompok kami, kelompok 6, saya Itel Yusrianti dan rekan saya Eri Susanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.